jadi teknisi, nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, konten kali ini khusus buat teman-teman pengguna HP Mi 10T Pro. Pokoknya yang golongan Mi 10T boleh simak video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akhir-akhir ini sebagai contoh di tanganku ini ada Mi 10T Pro sering masuk di meja servis. Dan rata-rata itu kasusnya kalau enggak mati total, ada satu kasus yang sering juga terjadi. Kameranya error. Jadi kameranya itu bermasalah. Siapa teman-teman di sini yang sama mengalami atau mendapati kasus Mi 10T kamera bermasalah? Ya, sebagai contoh ini ya. Jadi ini milik salah satu subscriber. Ini kurang lebih sudah seminggu ya masuk di tempat saya. Awalnya HP ini tuh kameranya tidak masalah, normal. Hanya pemilik itu karena HP-nya pernah masuk air, dibongkarlah sama pemilik. Dibongkar total sama pemiliknya. Lalu karena mungkin dibersihin segala macam ya, dilepasnya sampai ke angkat ke bagian mesin, lalu dipasang kembali dan nyala. Karena masuk air tuh biasanya memang betul. Kalau kita secepat mungkin kita bersihkan lalu kita coba keringkan, biasanya normal nyala ya. Namun timbul masalah baru. Kameranya bermasalah. Biasanya kalau dibuka kamera itu ada menit atau detik menunjukkan bahwa kamera bermasalah gitu ya. 5, 4, 3, 2, akhirnya nggak bisa ya. Jadi kameranya bermasalah intinya. Nah, kalau yang ini juga sama, kamera bermasalah. Kalau ini tanpa sebab, tiba-tiba kamera bermasalah gitu aja. Tapi pemilik juga menyampaikan pernah jatuh ya, sebelumnya pernah jatuh. Nah, yang perlu saya fokuskan kasus ini nih. Jadi kasus HP ini itu kamera bermasalah biasanya disebabkan karena di sini. Sebentar saya coba buka dulu. Nah, ini sudah saya buka. Jadi nih, aduh kelihatan nggak ya? Nah ini nih, di sini itu ada semacam dudukan buat baut. Hanya gara-gara hal sepele, saat kita itu sudah bongkar HP Mi 10T, lalu kita pasangkan ini, lalu kita baut. Ini pasangan dulu ya untuk kameranya. Nah seperti ini. Lalu di sini kita kasih baut nggak sesuai, itu bisa mengakibatkan jalur kamera putus karena di sini ada dudukan nih. Tuh, ini kamera depan jadi nggak begitu kelihatan ya. Oke, kita fokus di kamera belakang. Nah di sini loh maksud saya nih. Ini kan ada dudukan ya. Jadi kalau kita tuh misalnya saya ada sebuah ini baut nih ya. Jadi antara baut yang pendek seperti ini ya, nih antara baut yang pendek dengan baut yang panjang tentunya beda banget. Jadi jangan sampai salah sama yang ini aja. Tuh. Baut yang pendek sama yang panjang itu beda banget. Dan kalau kita mau pasang kembali di area mesinnya Mi 10T kan seperti ini.
ya. Nah, seperti ini. Lalu kan kita tambahin lagi untuk apa ini? Buat modul kameranya ini ya. Ini kalau kita pasang dengan yang baut panjang seperti ini akan tentunya bermasalah. Tapi kalau yang pendek begini, memang bawaannya itu tidak masalah. Nah, yang sering terjadi itu di sini ya. Saat kita kencangin baut di sini, nah kalau ini kan tidak masalah nih. Ini tidak masalah begini. Yang jadi masalah kalau teman-teman karena diburu-buru waktu ya. Karena diburu-buru waktu, sebentar. Ini kan pendek ya. Teman-teman salah ambil baut yang seperti ini, lalu dipasangkan begini. Oke. Lalu dikencangin. Nah, ini sumber masalah pun terjadi dari hal sepele seperti ini. Lalu dikencangin. Otomatis sebentar, otomatis yang di sini itu kan mentok karena kita kencangin sampai pol. Nah, di sini bisa muter, akhirnya jalur putus. Penyebab kamera tidak berfungsi, error, bermasalah itu karena human error. Karena kesalahan manusia sendiri. Kita sendiri kadang hal sepele dengan cara saat finishing bautin di bagian ini itu kebesaran atau kepanjangan. Akhirnya solusinya ya kita harus angkat ini dulu. Kita angkat, kita nanti akan jumper kolong. Nah, itu hanya teknisi yang profesional biasanya yang mampu ya. Jadi kita mesti hati-hati sebagai teknisi pemula. Jangan asal bautin, ngencangin baut yang tidak sesuai. Ini mudah-mudahan menjadi warning ya buat teman-teman khususnya pemula. Jadi yang otodidak, kita perlu mengetahui info-info penting supaya nggak nombok ya, seperti itu. Nah, ini yang sering didapati kasusnya berawal mula dari baut yang tidak sesuai. Sehingga saat kita itu asal aja seperti ini ya. Lalu kita bautin dengan baut yang tidak sesuai di sini. Kalau yang lain aman, tidak masalah sih. Hanya di sini yang sangat rawan di sini. Ciri-cirinya kalau di bagian mesin itu ada nih, ada seperti apa ya? Dudukan ya. Nah, biasanya itu tampilannya seperti ini tadi. Jadi tampilan di kamera itu nampak seperti ini ya, tidak dapat terhubung kamera. Jadi kalau buat kamera dibuka itu munculnya ya selalu seperti ini. Aplikasi akan ditutup selama 2 detik. Nah, ini setelah 3 detik. Jadi tidak terhubung ya, aplikasi kameranya tidak terhubung. Tampilannya seperti ini, tidak terhubung. Nah, apalagi kalau teman-teman tuh contohnya kayak kasus HP ini ya, masuk air, pengen bersihkan sendiri, dibuka semua baut-bautnya, lalu setelah dibersihkan dipasang kembali. Yang paling utama di sini tadi, di sini jangan sampai salah bautnya, oke? Di sini jangan sampai salah, artinya kepanjangan, kebesaran jangan sampai, atau demi kesejahteraan bersama ya nggak usah dibaut, nggak apa-apa untuk bagian sini. Nah, ini ya, ingat ya bagian tengah nih ya, nih bagian sini, karena jika dipaksa hasilnya kamera bermasalah. Oke, mudah-mudahan ini informasi menjadi penting buat teman-teman dan selalu hati-hati, waspada, jangan asal aja bongkar, pasang yang bisa berakibat nombok dan malah tambah rusak ya. Aturan kamera tadi awalnya bagus jadi tambah rusak. Buat teman-teman juga yang teknisi pemula saat dapat kasus kayak gini, bongkar, pasang, sesuaikan bautnya yang awal di mana, jangan sampai salah terutama untuk di bagian sini ya. Nah, bagian sini.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kewaspadaan, dan tentunya kita itu bekerja penuh resiko ya. Nah, resiko tuh bisa nombok segala macamnya. Nah, bagaimana cara kita tuh supaya nggak nombok, itu aja. Oke, itu saja. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.